Ois, bos, cager bos. Alhamdulillah. Sok irigasi teh kumaha bos? Cacan, Pak. Eta ke irigasina BBWS. BBWS. Nah terus Ayeuna mah kali kalapa. kayak kalapa kewenangan saha? Kewenangan BBWS sauna. Terus Bapak di sini. Enggak, Bapak di Pak. Cuma Nah, BBWS. ini dari perusahaan ke sini. Ya. Terus 200 meter, Pak. hmm. Anu tembus ke kawasanna. Oh. Saya tanggung jawab. Nah, jadi sekarang kudu bahasa Indonesia mah batur ngartieun. Jadi apa yang terjadi di desa Bapak itu sehingga menjadi agak ramai sedikit? Jadi gini, Pak. Nah, Desa Wadas itu pintu gerbang kawasan industri. kawasan industri Iya. apa namanya? KIC. KIC, Ya, di situ Karawang ada- Indah City. Iya. Di situ ada 4 kawasan, Pak. KIC, KJIE, Pertiwi Lestari, dan Sedana. Golem. Itu pembuangan kalinya itu hanya menggunakan kali kelapa. Jadi seluruh limbahnya, Bukan seluruh limbahnya, Pak. Air pembuangan dari kawasan industri. oh ya air, ya namanya limbah Pak. Nah, Limbah itu ada limbah rumah tangga, ya. ada limbah perorangan, ada limbah pabrik. Ya. Cuci piring juga limbah. Jadi dibuangnya ke kali kelapa. Kali kelapa. Terus, Sampai saat ini dari 2008 mm, ya, semenjak jadi kepala desa itu mengajukan bagaimana kali kelapa itu supaya dibuatkan permanen seperti kawasan industri membuat kali. oke, berapa panjang, berapa lebar? Panjangnya itu 6 kilo 6 kilo. dari Lebar hilir sampai perbatasan kawasan. Ya. Lebar 8 meter. 8 meter sudah Pak. Besok tim dari PSDA Provinsi Jawa Barat akan datang ke tempat Bapak Siapa? untuk segera memperbaiki, menata kali tersebut. Saya tidak akan menuntut industri, Ya. karena industri sudah bayar pajak. Jadi kewajiban negara. Pak Kadis, kirim tim ke Kali Kalapa itu pembuangan dari kota Karawang Indah City, ya, Desa Wadas. Nah itu ini aja masuk dalam proyeksi program kita aja tahun depan, ya. Kalau ada karya bakti TNI tahun ini, karya bakti TNI tahun ini, ya. Sungai. Siap. Beres, Bapak. Hatur nuhun. Sudah. Karya bakti dari Kodim katanya September mulai, Pak. Itu hanya 1 titik. Nges saya nges angges, nges tuh kudu ngomong eta. Ayeuna masalah di nu saja naon. Nges urusan Kali Kalapa nges selesai. Oke. Nah, yang sekarang berarti masalah tenaga kerja, Pak. Oh, tenaga kerjanya kenapa? Kenapa? Ya, desa kami ini kan yang bersentuhan dengan kawasan industri. Tapi kami tidak akan berbicara tentang perusahaan FCC saja. Karena kawasan industri yang ada di KIC itu ada 1.200 perusahaan. Nah, dari tahun ke tahun penambahan pengangguran di desa Wadas saja semakin bertambah. Jadi Karena setiap ada tahun- pabrik, Ya. banyak pabrik, Ya. ada kawasan industri, tapi anak-anak lulusan sekolah di desa Wadas teu gawe-gawe. Nah, eta, Pak. Aya sabaraha ratus. Anu terdaftar 168. Pengangguran desa Wadas ini, Pak. Mereka rata-rata lulusan apa? SMA dan SMK. Oke, Ya. sudah mengikuti pelatihan belum? Kemarin ikut tes di FCC yang dilakukan di desa, itu kan hampir 100 lebih, Pak, ya. Nah, yang diterima itu hanya 2 orang oleh FCC. Nah, makanya saya lihat di IG FCC bahwa ada penerimaan Bu, Gas. di luar Heeh. Kabupaten Karawang, makanya itu kan jadi bola panas, Pak. Banyak Jadi yang dari 120 pendaftar, dari 120, 160, 120, 165 pendaftar, yang diterima cuma 2. Baru 2. Hasil Baru tes 2 kemarin. apa cuma 2? Baru 2 diterima kemarin. Baru 2. Iya. Terus alasannya Ya, tidak tadi, memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat nilai. Nilai. Sedangkan nilai itu kan yang buat orang perusahaan. Mm-mm. Dia nggak yang menilai. Tadi kalau bicara masalah nilai peraturan kan yang menilai perusahaan, yang mengumumkan perusahaan. Itu kan tidak dibuka secara terbuka. Subjektif. Subjektif. Apakah nilainya itu kan hanya buatan. Nah, kalau pengen saya itu ya cobalah ada perbedaan. Ya. Warga setempat dengan yang luar. Atau begini Atau caranya, kurang. begini Pak caranya. Perusahaan punya kebijakan.
khusus untuk tenaga kerja yang dekat dengan perusahaan, karena orang tuanya sudah berkorban tanahnya, terkena dampak limbahnya, kemacetan. Mereka sebelum seleksi dididik dulu. Nah, keinginan kami sebagai kepala desa seperti begitu, Pak Gubernur. Ini kan dari dulu belum ada pihak perusahaan itu yang berinisiatif memberikan bimbingan. Ada bimbel. Betul, harusnya. Ada pelatihan, isi-isinya dikasih. Yang dilakukan, yang ngajar itu dari pihak HRD perusahaan-perusahaan pengennya. Kami sebagai pemerintahan desa menyiapkan tempat dan menyiapkan calon-calon tenaga kerja. Coba bina. Kalau bisa, mah buatkan BLK. Kami punya tanah kosong, sok bangun BLK. Apa sih yang kebutuhan perusahaan itu supaya apa? Mengurai tenaga kerja. Jadi tanah kosongnya seberapa? Ayat 10.000 Pak. 3.000. Ya. Bangunkan 2026 balai latihan kerja di desa itu untuk melatih anak-anak yang di sekitar kawasan industri. Jangan perusahaan menjadi tempat kemarahan warga, tapi negara harus hadir ngasih solusi. Udah bangunkan oleh provinsi. Beres. Oke? Terus naon deui sok ngambek we ka aing. Terus gini. Sok aing denge. Ini temuan bukan sekali dua kali. Ya, semenjak Abi jadi kepala desa tahun 2026 sampai sekarang itu sudah berupaya. Kela, da urangnya sebagai gubernur ambek. Ambekna kumaha? Gubernur kieu kira dengekeun. Gubernur ngajaga premanisme, gubernur ngajaga regulasi, perizinan dipermudah, ya kan? Tapi lamun rakyat aing ngalangur, aing tetap dituding. Pajarkeun teh investasi di Jabar nurun, rakyatnya nganggur padahal urang Jabarna teh digarawe. Didukung aing ngomongan kades teh sok. Jadi gini Pak, dulu ya waktu zaman Pak Bupatinya Pak Dasip ada kiriman tenaga kerja ini 5 bis. Sampai saya cut, nggak boleh masuk. Ternyata tadi dari pemerintah daerah sendiri kadang-kadang kurang tegas. Harusnya ada temuan begitu udah balikan lagi, ganti sama orang Kerawang. Nah itu keinginan saya Bu ya. Tapi orang karena apa? Yang namanya orang Karawang kabeh itu mungkin. Betul Pak. Hantu Pak lobana gitu. Ada peraturannya Pak. Adanya 60-40. Lain orang kabeh itu mungkin. Kan kudu aya urang luarna. Gitu udah mungkin aya kabeh. Tapi ulah tepi ka urang luar 100, urang Karawang 2 eta nu dimaksud. Bener tak? Sedih kan? Terus jadi kadang semua yang memperjuangkan rakyat. Masyarakat manteu nyaho aya bapak-bapak makluhan masyarakat kan. Ya. Ya enggak? Gitu. Kan aya nu mampu, aya nu teu mampu. Semua berharap sekolah itu mendapatkan pekerjaan. Iya. Gitu. Betul, saya juga setuju itu omongan Bapak. Didukung. Siap, Pak. Terus teh ngambek naon deui? Nah, itu Pak, ketika katilu hiji solokan, sanggeus nya solusina 2 BLK dipangnyieunkeun. Anu katilu rekrutmen tenaga kerja ke itu sedang ngajawab aing carekan. Nah, opat harap katilu. Ya, masyarakat desa itu tadi keinginan ada pembinaan supaya tidak dibuatkan jadi alasan. Contoh Bapak kemarin ada kata-kata kan itu. Nih susah ya kan untuk dididiknya. Itu kan makanya disinilah tugas kita itu saling menutupi. Harapan saya tadi masyarakat saya ada kekurangan, coba tuh didik bina, ya nggak? Apakah mau menggunakan kantor desa? Ada aula 100 kurang mah cukup, ada SD, cok bimbing masyarakat saya teh. Itu keinginan saya itu Pak, ya itu. Iya mah hare-hare pokoknya setuju bagus. Jadi belum ada Pak yang inisiatif Pak. Ribuan industri yang di KIC itu belum ada yang inisiatif. Pak, saya mau mengadakan pelatihan untuk warga masyarakat yang terdekat dengan kawasan industri. Dan belum ngadainya tuh. Itu. ID-nya ke saya SMK Encan. SMK udah ada. SMK negeri yang saya. Belum. SMK negeri didinya di kawasan. Di kawasan ada. Ada swasta negeri belum ada. Belum ada di kawasan itu. Belum. Nanti tahun depan bangun SMK negeri Pak di situ. Tahun depan bangun SMK negeri. Ada sekolah yang baru Pak. Ya makanya saya juga terus terang merasa kecewa. Kurang tarik tangamak teh. Jadi merasa kecewa ketika ada keluhan masyarakat yang disampaikan oleh saya sebagai kepala desa itu. Ada perusahaan yang melanggar saja
kenapa nggak ada tindakan? Itu kekecewaan. Contoh, sekarang banjir itu sangat besar ketika hujan. Kali kenapa nih Pak? Kalau hujan pakai dilegaan. Betul itu. Dilegaan. Betul. Kita perlebar. Nih, dulu waktu zaman Selika, Bu Selika, ketika KJIE mau bangun perumahan, dia mengatakan saya tidak akan tanda tangan masalah izin kalau KJIE tidak memenuhi syarat. Salah satunya membuat embung. Embung yang sudah direncanakan ternyata sekarang dibangun Pak. Sekolahan di atasnya sutet. Apakah itu nggak jadi apa? Pelanggaran? Parah. Atuh udah embung ari embung teh. Kan kemarin kita embung. Apa kata gitu Pak? Embung atuh ari embung teh. Embung. Danau. Teh gak mau embung mah Pak. Yang belum direncanakan oleh KJIE Pak, saya akan buat danau di sini. Ya, sekarang belum ada danaunya. Belum ada, malah dibangun sekolah. Sekolah naon? Swasta. Atuh banjir. Ya banjir justru itu air itu langsung masuk ke Kali Kalapa gorong-gorong. Yo kali kalapana leutik. Kali Kalapa leutik. Teu beres eta perencanaan. Diabaikan. Padahal kalau itu dibangunkan danau tidak akan ada banjir. Tidak akan ada banjir lah, mengurangi lah. Tapi akhirnya mun kali kalapa diperlebar mengurangi. Siap. Yang penting dibuat permanen. Kan sekarang udah puluhan Pak rumah yang tergerus oleh air Kali Kalapa. Iya. Apakah ada pergantian dari pemerintah? Tidak ada Pak. Cuma monggoan. Kita beresin. Itu. Beresin. Itu ya. Selesai Pak ditangani. Terus yang saya tanyakan, bagaimana kira-kira hari bu bodas si asli? Asli. Itu Pak. Nah, saya sekarang tanyakan Pak. Ini kan katanya kewenangan gubernur untuk masalah ini ya. Yang bangunan di atas tegangan tinggi. Nah, hari masyarakat diulah-ulah, eta ente diulah-ulah. Oh enggak, kalau bangunan di atas tegangan tinggi berarti ada IMB. Nah iya, nggak tahu tuh. Ya masih ada IMB-nya Tapi Pak. sampai saat ini saya sebagai kepala desa Pak, belum pernah menandatangani masalah izin lingkungan. Kita cek ada IMB-nya enggak. Yang mengeluarkan IMB ini adalah kantor dinas PUPR. Itu kan dasar dari masyarakat. Artinya kita cek nanti. Bapak bener Pak. Kalau menurut saya kalau bangunan itu melanggar ya harus ada sanksi dari pemerintah Harus daerah. dibongkar Pak. Iya. Sesuai kembalikan dengan rencana. Harus berani. Kalau tidak berani dibantu gubernur. Siap. Oke. Akhirnya sinang aja untuk batu. Ya kan? Pak, gimana Pak? Izin menjelaskan Pak. Jadi PT FCC Indonesia ini 69% pegawainya sudah berasal dari Karawang. 31% saja yang KTP-nya non Karawang. Kemudian yang kedua, PT FCC ini setiap kali melakukan rekrutmen itu sudah menggunakan fasilitas infoloker yang disediakan oleh Disnaker Karawang. Hanya kemarin saja karena kebetulan di Disnaker sedang ada acara di bulan Juni, job fair, di mana tempat yang biasa kami bisa pinjam dari Disnaker untuk melakukan seleksi karyawan itu 1 bulan full tidak bisa dipinjam. Nah, tentu karena di bulan Juni itu ada kebutuhan mendesak di mana perusahaan kami harus merekrut karyawan dengan jumlah yang di luar kebiasaan, kami berinisiatif melakukan rekrutmen langsung ke sekolah. Jadi yang pertama itu kita datang ke SMK 1 Karawang. Jadi SMK 1 Karawang ada ujian, interview dan sudah bekerja. Yang kedua ke SMK Cikini KIC Karawang yang tadi disebutkan sekolah swasta yang ada di kawasan industri, kami datangi juga, kita sampaikan kebutuhan kami. Hanya sayangnya mungkin di SMK swasta tersebut semua lulusannya sudah dipesan sama perusahaan yang lain. Akhirnya ketiga kami minta dari lingkungan, dari desa, dari Karang Taruna untuk menyediakan orang untuk mengikuti seleksi, ujian dan interview. Nah inilah yang tadi Pak Lurah ya, Pak Lurah Jujun, Pak Kades sampaikan hanya diterima 2. Jadi hanya waktu itu saya memang diterima 2. Jadi sebelumnya pun banyak orang desa yang sudah bekerja di perusahaan kami. Nah karena jumlah itu masih kurang dari kebutuhan, maka kami berinisiatif ke Bandung melakukan ujian seleksi tulis dan interview di SMK 12 Bandung.
Nah inilah yang jadi permasalahan karena di SMK Bandung ini mereka menginformasikan bahwasanya sudah ada proses rekrutmen di tempat mereka dan ini mungkin menyakiti perasaan teman-teman yang ada dari Kerawang karena kenapa harus jauh-jauh ke sana sedangkan di Kerawang sendiri masih banyak gitu tenaga kerja yang bisa dipakai. Hanya memang waktu itu kondisinya sangat mendesak sehingga mengharuskan saya mungkinnya yang bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja itu mencari secepat mungkin karena sudah tidak bisa menunggu. Karena untuk peminjaman tempat di Senaker pun kita mengajukan di awal Juli baru dapat nanti di tanggal 5 Agustus. Yang untuk kebutuhan kami di bulan Agustus pun itu kita posting di Infoloker Kerawang. Jadi sebetulnya hanya kasus ini sajalah yang jadi masalah. Nah mungkin yang sedikit jadi ramai ini kenapa? Karena pada saat saya diminta penjelasan oleh Kadisnaker Kerawang, saya jelaskan itu direkam oleh media. Ada bagian-bagian yang mungkin mungkin tidak di luar konteks yang diambil kemudian diposting seakan-akan saya mendiskreditkan orang Kerawang gitu. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Pada saat penjelasan di Disnaker pun kepada teman-teman dari desa atau dari Disnaker, saya pikir sudah selesai karena mereka sudah bisa menerima penjelasan saya. Sudah salaman, sudah selesai, tapi di hari berikutnya ramai lagi karena ada lagi dipotong lagi yang bagian seakan-akan mengatakan saya ini mengatakan orang Kerawang tuh nggak pintar-pintar amat. Padahal kalau dilihat kalimatnya, susunan kalimatnya itu tidak seperti itu yang disampaikan. Bahkan seharusnya di bagian setelah dipotong itu saya sampaikan kepada Kadisnaker sebetulnya dari hasil percobaan kami melakukan interview di seleksi ujian tulis di SMK 12 Bandung, persentase kelulusan dari anak-anak SMK itu tidak jauh berbeda antara SMK 1 Kerawang dengan SMK 12 Bandung. Jadi sebetulnya sama-sama saja. Iya, jadi gini, kan kalau di Kerawang itu harus hati-hati penanganannya. Karena kalau sudah muncul menjadi isu agak politis, kan suka rame, ya Bu ya. Begitu harus suka rame. Makanya kan saya langsung menangani ini. Pertama, saya punya kepentingan terhadap setiap industri tidak boleh terganggu proses produksinya oleh hal-hal yang menurut saya tidak begitu mendasar. Itu pertama. Kemudian yang kedua, harus dipastikan bahwa pemerintah hadir dalam menyelesaikan sengketa antara perusahaan dengan warga. Ini kan bagian dari cepat penyelesaian berdasarkan informasi yang saya dapat. Nah, yang ketiga, saya juga memiliki komitmen yang kuat karena saya juga merasakan sebagai warga perusahaan apabila dianggap masyarakat sekitarnya tidak punya kemampuan yang lebih dibanding yang lain, dibanding di tempat lain yang lebih jauh, kan bisa setiap orang di-upgrade. Kan gitu. Menurut saya kita juga jangan sampai abai terhadap masyarakat di lingkungan karena ongkos sosial apabila terjadi konflik lingkungan itu lebih mahal daripada teori ketenaga kerjaan. Saya kan nanganin yang begini, sudah pakarnya dari dulu. Nah, gitu loh. Jadi titip pesan saya, oke, sekarang dari yang pegawai warga desa setempat, sisanya ada berapa? 165. Nah, dari 165 itu dari umur 20 sampai 30 ya. Ya, itu umur produksi lah ya. Nah, dari 165 ini bisa nggak sih kemudian sekarang kita upgrade? Betul, Pak. Kita juga dinas provinsi juga bisa bekerja sama dengan kabupaten untuk mengupgrade mereka. Gitu loh, Pak. Misalnya kita titipkan pada lembaga pendidikan dan keterampilan pelatihan, disiplinnya, arah intelektualnya, skillnya, gitu loh Pak. Dan nanti kita biayain. Nah, kemudian saya nanya di perusahaan, masih adakah peluang nggak bagi mereka? Masih ada. Apalagi kalau misalnya tadi kayak upgrade skill yang seperti itu bisa dilakukan, bisa saja. Nah, kapan itu mereka kira-kira bisa direkrut? Udah upgrade the skill, bisa Senin kita sudah mulai upgrade the skill. Ya kan? Kita pakai kantor desa aja. Iya. Ya, kita pakai kantor desa aja, pelatihan sama Bu Kadis ya. Kita siapin kualifikasi apa yang dibutuhkan terhadap mereka. Izin menjelaskan untuk proses seleksi tulis. Jadi
kalau yang dibutuhkan skill untuk mengoperasikan mesin dan lain-lain itu tanggung jawab setelah karyawan tersebut masuk perusahaan. Yang diujiankan ditulis ini sebetulnya matematika dasar saja yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, ini memang diperlukan karena produk kami sedikit berbeda dan pada saat mengoperasikan mesin itu anak dituntut untuk melakukan offset mesin. Bisa nggak perusahaan ngasih bimbel sama mereka yang 100 itu? Kan seperti itu. Agar gini loh, kan masuk ke perguruan tinggi juga dulu kan ada bimbelnya. Masuk ke masuk ke akademi tentara juga di beberapa kalangan dilatih dulu tuh, dibimbel dulu gitu loh. Nah, ada latihannya dulu kan, agar minimal tidak terlalu kaget dan kemudian ketika meliku seleksi dia sudah kebayang yang diseleksikan ini walaupun tidak mirip. Bisa nggak? Ini mohon maaf Pak Gubernur. Jadi untuk staf HRD kami kan jumlahnya sangat terbatas, sedikit saja. Tapi untuk contoh soal yang kami ujiankan itu sebetulnya sudah di-sharing ke pihak Karang Taruna. Jadi kalau mungkin nanti di Desa Wadas ada guru-guru SMA. Udah kita aja. Itu bisa. Nggak akan secara teknis skill tidak akan sampai seperti itu. Diminta aja dikasih ke Disnaker Provinsi dan Kerawang. Nanti kita siapin. Bila perlu guru SMK suruh ngajar itu matematika dasar. Gitu loh, matematika dasar. Tapi jangan sampai nanti matematika dasarnya kita ajarin, pas seleksi perusahaan beda lagi karena menghindari tenaga lokal. Tidak. Enggak, kalau aku yang begini tegas, Pak. Jangan akal-akalan lagi gitu loh. Maksud saya gitu loh, Pak. Udah kita kasih matematika dasar, tema seleksi, itu mau diajarin nanti dikasih yang lain lagi untuk menghindari. Nah, kita juga jangan seperti itu, Pak. Saya sebagai gubernur ingin rakyat saya kerja, Pak.